Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Sebuah persembahan lagu Natal yang kami boleh nyanyikan malam hari ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, though every world rejoices for a new and glorious morn. Fall on your knees.
was born. All night divine, all night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell His word. Oh, a thrill of hope, the very rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night, when Christ is born, Christ is born, night divine, oh, night Haleluya. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami. Ketika kami datang melangkahkan kaki kami menuju rumah-Mu. Malaikat-Mu menyertai kami. Ketika kami memuji Engkau, maka biar hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Terlebih ketika kami ingin membuka hati kami untuk firman-Mu. Biar firman-Mu pada Natal ini meneduhkan, memberikan hikmat, marifat, dan membuka pikiran kami. Supaya pada tahun-tahun akan datang Tuhan, supaya kami bukan mengejar berkat tetapi menjadi berkat. Biar semangat Natal, kasih Natal, sukacita Natal itu ada dalam hidup kami. Damai Natal, Spirit of Christmas itu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka yang sedang berlibur, mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka dalam pergumulan, mereka yang sedih Tuhan, mereka yang putus asa. Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara, Merry Christmas. Saudara, hari ini kalau kita melihat pas tanggal 25, di mana-mana orang datang ke rumah Tuhan untuk saudara merayakan kedatangan Tuhan. Kalau kita tahu saudara, yaitu 2000 tahun yang lampau di Bethlehem. Tetapi saudara lihat yang datang saat itu, yang diizinkan Tuhan untuk datang, itu hanya orang Majus maupun para gembala. Sedangkan Herodes dan ahli Taurat maupun para imam itu saudara, jadi itu pun sempat mendengar, mendapatkan kesaksian ada bintang
saudara, dia juga membaca firman, namun dia tidak bisa hadir. Sebab itu saudara, kalau kita melihat selektif sekali. Tuhan tidak mau saudara menunjukkan ketuhanannya, kerame-rameannya. Ini loh aku datang ke dunia. Tidak. Karena dia waktu di dunia, dia mengajarkan bagaimana pola hidup yang baik. Yang sesuai dengan firman Allah. Dan kalau kita melihat banyak orang-orang dipakai Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa-bahasa yang kita mengerti. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Prancis, dan sebagainya. Sehingga kita boleh mengenal dan percaya Yesus. Kemudian kita datang di gereja karena percaya tugas kita selesai. Bukan seperti itu saudara. Seharusnya kita punya tugas. Yaitu menerjemahkan kembali Alkitab yang sudah kita mengerti. Terus di dalam bahasa apa? Terjemahkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi tugas kita saudara bukan nganggur, kita menerjemahkan. Sebagaimana orang penerjemah yang dibayar, yang ngerti bahasa Ibrani, Yunani. Dia pergi ke satu suku, dia mempelajari berkata-kata. Kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Bertahun-tahun dengan teliti saudara. Sampai dia digigit nyamuk, menderita, meninggalkan tempatnya yang nyaman. Nah kita mengerti kemudian apa yang kita perbuat. Duduk diam di gereja. Ya itu enggak salah, itu wajar. Tetapi kita harus menerjemahkan Alkitab, firman yang kita mengerti di dalam bahasa sehari-hari. Katakan amin dulu saudara. Itu penting sekali saudara. Jikalau tidak, berbahaya sekali. Demikian juga di Natal ini. Orang saudara merayakan kedatangan Tuhan. Saudara lihat itu. Pemandangan di kota Singapura. Ya di mal-mal, di kota-kota besar. Bahkan ketika kemarin malam saya naik pesawat. Pramugarinya juga pakaian-pakaiannya ya Christmas saudara. Terus ketika kita masuk pintu pesawat itu dihiasi Natal. Dan kebanyakan orang setelah lihat itu selfie saudara. Di mana-mana saya lihat seperti itu. Nah kan pramugarinya juga mau difoto bersama-sama, malah nawarkan. Rumah-rumah kita juga pasang-pasang saudara, hiasi semuanya. Karena kita merayakan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lampau. Yang datang sebagai manusia. Yang mati demi dosa kita. Menyelamatkan kita. Tetapi yang kita lupa hari ini. Bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Untuk menyambut kedatangan Yesus. Yang kedua sebagai Raja. Amin. Jangan terlena dengan Natal. Setelah Natal selesai. Januari ya santai-santai ke gereja. Hari biasa kalau sibuk meninggalkan gereja. Kalau lagi gak enak hati, gaji dikurangi, malas, kecewa, muka seperti pepaya, saudara. Pepaya, tapi pepaya California. Saudara, walaupun mukanya saudara seperti pepaya, tapi rasanya masih manis lah. Jadi seperti itu, saudara. Seharusnya kita ini mempersiapkan diri. Untuk apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Jadi kita harus bukan mendekorasi rumah kita lagi. Mendekorasi saudara ya Natal-Natal atau sesuatu yang indah di sekitar kita. Tapi kita harus mendekorasi hidup kita. Melalui karakter-karakter yang baik. Amin. Marilah Natal ini saudara. Kita menjadikan diri kita. Sebagai hadiah Natal terindah. Bagi keluarga kita. Bagi sesama kita. Bagi
ya teman-teman kita dan sekeliling kita. Jadikan berkat Natal terindah di sekitar kita. Amin. Ini yang kita perlu renungkan kembali ketika Yesus datang, saudara, sebagai Raja. Itu yang penting. Jangan sampai kita sudah percaya terus kita terlena. Akhirnya waktu Yesus datang kita tertinggal. Saudara, kita sudah percaya tapi tertinggal. Nah ketika tertinggal, saudara berkata yang penting percaya. Wah, kalau percaya tertinggal. Saudara mungkin berkata, enggak lah Pak, tertinggal bagaimana? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu menunjukkan bahwa sama-sama ada pelitanya, sama-sama juga ada minyaknya, sama-sama tidur, sama-sama dengar suara Tuhan, sama-sama bangun, sama-sama mempelai, tapi 5 ditinggal, 5 diangkat. 50-50, saudara. Demikian jikalau ada 2 orang, saudara, di kamar, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Suami istri, suami tidak bisa gandol atau bonceng, saudara, istrinya atau sebaliknya. Masing-masing. Demikian kalau orang tuanya semangat, anaknya jangan bilang, pasti orang tuaku semangat, aku aman. Tidak. Keselamatan dan posisi itu kita masing-masing. Bayangkan suami istri kerja di salah satu kantor, saudara. Posisinya bisa berbeda. Gaji bisa berbeda. Apalagi ini urusan surga. Jika ada 2 orang yang sedang, saudara, dalam penggilingan, yang satu diangkat, satu ditinggal. Artinya dalam pelayanan Tuhan, melayani Tuhan, itu pun juga 50-50. Jadi hari ini saudara kita harus hati-hati. Mari kita melangkah, merayakan Natal ini bukan sekedar perayaan, tapi juga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jikalau Tuhan datang dan kita tertinggal, aniaya besar. Mungkin saudara bisa membayangkan atau belum membayangkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pekerjaan iblis dan rupa-rupanya, ya macam-macamnya, itu sedang bekerja di dunia ini. Bikin sakit, bikin pusing, bikin cerai, bikin ini, macam-macam. Sampai bikin game bunuh diri juga, saudara. Banyak sekali kejadiannya. Pekerjaan iblis yang luar biasa. Tapi masih ditahan oleh saudara yang menahannya, Roh Kudus. Firman Allah mengatakan, jikalau yang menahannya diangkat, hilanglah kita, saudara. Maka saudara akan sendirian yang tertinggal itu. Kalau Roh Kudus diangkat, saudara berkata kan aku ada Roh Kudus. Roh Kudusnya yang diangkat, kita belum tentu diangkat. Pekerjaan iblis semakin hebat. Tetapi kalau hidup kita jadi rumah Roh Kudus, anggap aja Roh Kudus itu sebuah pohon kehidupan. Saudara, kita harus menghasilkan buahnya. Ketika pohonnya diangkat, buahnya ikut. Katakan amin dulu. Yaitu karakter kita. Hidup kita, saudara. Kalau saudara berkata, oh aku punya karunia. Menyembuhkan, memindahkan gunung, mengusir setan, berbahasa malaikat, dan sebagainya. Ingat, Tuhan katakan, banyak pada hari terakhir orang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu? Bernubuat demi namamu? Tetapi Tuhan katakan, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Amin. Jadi artinya karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu karunia. Itu pemberian. Orang yang mau jahat tetap dia punya. Tetapi kalau buah roh itu proses. Sebab itu kita akan lihat dulu saudara firman Tuhan dengan hari ini.
temanya Spirit of Christmas, semangat Natal. Yaitu kita akan lihat tentang semangat damai dengan Raja damainya. Kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itulah Yesus Kristus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, itulah Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia meneduhkan taufan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Sang Firman yang telah jadi manusia. Allah yang perkasa, El Shaddai, Bapa yang kekal. Dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Ingat itu. Mungkin saudara akan mendapatkan ayat yang lain yang membuat saudara akan membuat Yesus tidak satu dengan Bapa. Nah, ini berbahaya. Padahal ayat yang sama mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu bisa dipelintir oleh orang lain. Yesus juga berkatakan aku kembali kepada Bapa. Karena Bapa lebih besar daripadaku. Sebab itu jangan cuma menyebut Yesus Allah dan Tuhan. Karena Bapa di atas, Yesus itu bukan Allah. Hati-hati. Karena ayat juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan yang lahir ini adalah El Shaddai. Amin. Dan yang lahir ini adalah juga saudara, lihat Bapa yang kekal, Raja damai. Jangan mau cuma dengar satu firman, satu ayat penyesat yang bisa membuat goyah. Itu kan ayat, Pak. Harus bisa menguasai dan mau dikuasai firman Tuhan. Katakan amin dulu. Kita lihat terus ayatnya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita menyebut Tuhan itu Allah. Sebab itu kita berdoa. Minta panjang umur, minta rezeki, minta jodoh, minta sembuh, minta segala sesuatu. Kenapa? Karena dia Allah, tidak ada yang mustahil bagi dia. Makanya kita berdoa. Karena dia Allah, makanya kita percaya. Karena dia Allah, makanya kita menyembah dan beribadah kepadanya. Tapi ingat, dikatakan dia juga Raja damai. Kenapa disebut Raja damai? Supaya saudara bukan hanya meminta seperti tadi, hanya menyembah, meminta-minta terus. Tetapi dia Raja yang memerintah kita. Ketika Raja berarti ada hukum, ada peraturan, ada hierarki, ada otoritas. Oleh karena itu saudara, banyak orang yang menyebutnya cuma Allah beragama saja. Akhirnya di gereja cuma minta-minta. Tidak mau saudara diperintah. Sebab itu dikatakan Raja damai berarti damai itu yang harus ada di dalam pemerintahannya. Sehingga orang-orang Kristen, orang percaya itu perlu hidup damai. Amin. Makanya dia mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya. Dan dia minta supaya kita juga berdamai dengan diri kita. Menerima apa adanya. Mengucap syukurlah. Amin. Karena setiap orang, saudara, itu porsinya berbeda. Setiap hari bisa porsinya naik turun. Setiap tahun bisa yang atas bisa turun. Yang di bawah bisa naik atau tetap. Kita tidak tahu. Mengucap syukurlah. Sebab itu saudara, ketika kita diperintah ini, mari saudara, kita belajar untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Amin. Damai.
Kalau saudara berdamai luar biasa. Damai itu perintah, instruksi. Contohnya kalau saudara ke dokter nih, saudara bilang saya sakit, diperiksa semuanya. Ketahuan sakitnya. Sakitnya seperti ini. Setelah diketahui penyakitnya, dikasih resep. Minum 3 kali sehari. Saudara. Dan setelah makan. Itu instruksi. Itu perintah. Terus saudara minum. Saudara ikutin ini. Minum. Tetapi sebelum makan. Perutnya rusak. Saudara. Padahal sudah ikut. Tapi salah. Sudah ikut instruksi. Tapi nggak jelas. Terbalik-balik. Rusak. Apa saudara cuma minum 1 kali? Atau 2 kali? Ini 3 kali. Mendingan aku minum sekali aja. Supaya nggak repot. Nanti supaya siang sore aku nggak capek. Habislah perut kita. Betul nggak saudara? Nggak bisa. Nggak bisa maunya kita. Itu instruksi. Apalagi nggak minum. Itu akan akibatnya. Demikian ketika Tuhan memerintahkan kita harus taat. Dia berkata kepada Simon, ketika sepanjang malam Simon cari ikan, dia tidak dapat. Akhirnya pagi-pagi dia bersihkan perahunya dan ada juga perahu temannya yang lain. Yesus melihat 2 perahu ini kosong, salah satu perahu Simon, dia datang dan dia dudukin. Dia tahu ini telah gagal. Karena bersih gak bau ikan. Dia duduk, dia mengajar. Setelah dia mengajar, dia berkata, dia perintahkan, bertolaklah ke tempat dalam. Dia perintahkan. Tetapi saudara, Simon berkata, Guru, sepanjang malam aku sudah menjala namun tidak dapat ikan. Seakan-akan dia berkata, pengalaman, kondisi, keadaan, teori, rumus, bicaranya seperti ini. Tetapi karena engkau yang menyuruh, ya sudah, aku kerjakan. Waktu dia kerjakan, dia dapat banyak ikan. Amin. Artinya di sini saudara, perintah itu harus dituruti. Dan kadang-kadang perintah itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Tidak sesuai dengan teori kita. Tidak sesuai dengan perasaan hati kita. Lagi marah suruh berdamai. Lagi marah-marah suruh minum air. Mana bisa. Tapi perintah harus diturutin. Dari sinilah saudara kita harus mulai menerima apapun. Teorinya gak sama, rumusnya gak sama, keadaannya gak sama. Suasana hati gak sama. Perintah harus dituruti. Katakan perintah harus dituruti. Nah ngomongnya semangatnya kurang ini. Jadi kalau perintah harus dituruti, ngomongnya kalem. Tapi kalau kita akan diberkati, serentak. Kita akan diberkati. Tapi kalau kita taat, pelan semuanya. Padahal ketaatan itu mengandung janji. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah dengan air. Pelayan noleh, ini tempat anggur mahal, diisi air sumur. Sudah, daripada dipecat, betul gak saudara? Padahal gak masuk akal. Isilah. Dia lihat lagi, cukup Tuhan. Cedoklah. Bagikan. Waduh, gak gampang. Gak masuk otak. Perasaan, pikiran. Cuma karena diperintah. Daripada dipecat, betul gak saudara? Jalan. Dan karena jalan itulah terjadi anggur yang lebih manis. Jikalau perintah itu kita taati, walaupun tidak cocok dengan perasaan hati kita, maka hidup kita akan berubah menjadi manis. Amin. Yang tawar hati akan menjadi manis. Sebab itu damai itu satu perintah.
Berdamailah selagi itu tergantung darimu. Amin. Berdamailah. Itu gak main-main, saudara, kata berdamai. Kita lihat satu firman dulu. Matius 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan, perhatikan ya, persembahanmu di atas mezbah. Naruh persembahan ini di atas mezbah ini. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, terhadap engkau ada perselisihan, gak enak hati. Terus, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, bukan dibawa pulang, tapi ditinggal, bukan dimasukkan, tapi tetap di tempat. Tidak masuk, tidak bawa. Ngambang, mengapung. Antara diterima atau tidak. Tapi ada satu perintah yang harus dijalankan, baru diterima. Walaupun ini sesuatu yang baik, Tuhan belum tentu terima. Ada perintah yang harus dikerjakan. Amin. Apa itu? Belum. Masih bawahnya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Sampai di sini aja. Jadi untuk mempersembahkan nih. Saya mau memberikan persembahan Natal. Tahun baru. Kerjaan baru. Berkat baru. Lagi seneng hati. Lagi dapat pacar. Mungkin gitu saudara. Pokoknya lagi seneng. Orang kalau memberi persembahan lagi seneng. Kalau lagi sedih ngamuk. Kasih dah. Lagi seneng nih. Tak. Mungkin jumlahnya gede nih. Waktu ngasih gini, beriannya jatuh. Terlanjur sudah tidak apa-apa deh. Biarpun mahal. Tuhan berkata, stop di situ. Kamu pergi dulu berdamai. Setelah berdamai, masukkan. Kalau nggak berdamai, tinggal dulu. Berdamai terus. Bisa paham saudara? Tapi kalau gereja sekarang, apalagi cincinnya masuk, itu sudah terlanjur kehendak Allah. Sudah jangan diambil lagi. Loh, saya berkelahi dengan istri saya. Pokoknya masuk dulu, nanti saya bela. Sudah beda zaman sekarang. Kenapa saudara? Semua persembahan kita, semua pelayanan kita, semua ibadah kita tidak bisa disempurnakan kalau kita tidak berdamai. Halo? Amin. Jadi jangan saudara seperti saya melayani. Saudara, semangat sekali. Tapi kalau nggak berdamai. Saya memberikan persembahan banyak nih, setiap minggu datang nih. Gereja senang, pendeta senang. Tapi Tuhan tidak membuat ini menjadi sempurna. Walaupun sudah masuk, walaupun sudah di kantong, walaupun sudah dipakai, tetap dianggap Tuhan masih ada di udara. Halo? Bisa paham dah? Ini ajaran Yesus. Jadi Yesus bukan bicara soal uang. Tapi gereja bicara banyak uang. Yesus tidak bicara uang. Tapi Yesus bicara tentang kehidupan itu. Dan inilah yang sudah jarang kita dengar. Apapun yang kita kerjakan sekarang harus ada perdamaian. Perlu berdamai, tidak gampang melawan diri sendiri. Sebab itu saudara, itu hukum. Amin. Perintah. Nah, ada satu yang terakhir. Kita lihat semangat mengasihi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih. Biar aja dulu di sini. Allah adalah kasih. Tidak ada satu ayat berkata Allah adalah damai. Allah adalah kasih. Kalau bicara damai, itu Allah Raja Damai. Berarti kasih itu memberi tanpa syarat. Katakan amin dulu. Tetapi kalau Raja Damai, harus paksakan. Kasih Allah turun, itu anugerah kemurahan. Dari kasih Allah turun kepada kita, itu karunia.
anugerah. Jadi anugerah dengan kasih berbeda. Anugerah itu bagian dari kasih yang diberikan kepada sesuatu, kepada seseorang. Jadi jangan kasih anugerah di atas, kasihnya di bawah. Saya dapat kasih anugerah banyak sama Tuhan. Dari kasih karunia ke kasih karunia. Tapi tidak pernah bisa mengampuni orang. Tidak bisa berdamai. Kasih itu harus di atas. Bisa paham tidak saudara? Kasih itu memberi. Berkorban. Anugerah kasih karunia itu menerima. Banyak sekarang orang diajarkan kasih karunia, anugerah, menerima. Jadi robot egois di gereja. Tidak tahu berdamai, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas budi. Makanya banyak anak tidak tahu balas budi pada orang tua. Padahal di gereja setia. Karena diajar apa? Kasih karunia terus. Untuk mengasihi tidak diajarkan. Allah adalah kasih. Cukup ya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasih Allah yang besar diturunkan. Apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah. Allah adalah kasih Allah diberikan pada kita. Melalui Yesus. Yesus mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib. Untuk menghapus dosa dan kutuk kita. Kita dari orang dunia, dari pendosa, orang yang terkutuk. Menjadi anak Allah. Kutuk dan dosa sudah dibebaskan. Dari hukuman dunia. Dari nenek moyang dan semuanya. Kita jadi anak Allah. Amin. Karena apa? Karena kasih Allah, kasih Yesus. Sehingga benih kasih itu kita ada. Sehingga kita lahir baru menjadi anak Allah. Bukan hanya karena percaya, karena ada benih kasih. Katakan amin dulu. Bisa paham ya? Ini matanya masih belum Natal kelihatannya. Masih Christmas Eve ini masih begadang. Jadi kita ini ketika menjadi percaya itu ada benih kasih Allah. Akibat hasil dari kasih. Sehingga yang dewasa rohani tidak boleh belajar, aku belajar mengasihi. Yang sudah dewasa rohani yang ngerti firman. Bukan belajar mengasihi. Tapi memulai mengasihi. Amin. Kalau belajar belum tentu bisa. Masih gak tahu. Masih dari luar pengetahuannya. Berbeda-beda. Tapi kalau memulai sudah ada harus mulai. Yang dewasa rohani. Yang masih kanak-kanak rohani. Belajarlah mengasihi. Dari firman Allah. Teladan pendeta. Teladan kiri kanan. Yang baik. Waktu kita kecil. Belajar melangkah. Karena belum bisa melangkah. Ototnya belum kuat. Belum mengerti cara melangkah. Tapi setelah kita dewasa. Jangan belajar melangkah. Mulailah melangkah. Amin. Mulailah mengasihi. Mulailah melangkah iman. Kalau orang Kristen, saudara, hari ini cuma merayakan Natal. Masih ada kebencian, sakit hati, kecewa, dendam. Tidak bisa mengampuni. Tidak bisa melayani. Saudara, berarti saudara masih belajar. Seharusnya kita malu disebut belajar. Senang tidak senang, kita harus melangkah. Katakan amin dulu. Ketika Petrus belum pernah, saudara. Dia berjalan di atas air. Tapi Tuhan berkata, mari berjalanlah. Foto mulai melangkah. Amin. Karena dia sudah bisa melangkah di darat. Sehingga dia harus belajar. Bukan belajar, memulainya. Dan disitulah saudara akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Luar biasa sekali. Kita lihat dulu saudara.
Satu kisah dulu. Di mulut kita ada dua penghuni. Apa itu? Gigi dan lidah. Kalau dua penghuni ini bisa bicara, repot di dalam ini. Repot terus. Waktu makan lidah sama gigi ini ribut yang minta ampun. Waktu gigi ngunyah, lidah ngomong. Terus gigi bilang, capek tahu enggak? Iya, terusin dulu sampai lunak. Cerewet banget sih. Ini makan nih sudah. Oh masih keras, balik ulang. Masukin aja dong. Nanti kan di perut itu kan nanti dihancurin. Iya tapi gak bisa. Dikunyah lagi saudara. Selesai, ada duri. Saudara. Ini lidah. Sampai saudara kalau lihat kalau kita makan. Coba kalau makan jagung contohnya ya. Yang jagung itu kan lembek. Makan dua nih. Pertama ngunyah enak. Manis. Lama-lama capek. Begitu kedua gak bisa ngunyah. Sudah. Mau kram, kaku. Mau ditelan aja. Lidah bilang, tidak bisa. Tetap hancurin. Ini sudah lunak. Tetap hancurin. Cerewet banget. Lidahnya saudara digigit sampai keluar darah. Lidah diam saja. Giginya pokok sambil ngunyah, sambil ngamuk. Terus ngomel menggerutu. Setelah selesai capek gigi. Lidah walaupun digigit diomong cerewet. Lidah itu berkata, sekarang aku pijetin kami dan bersihkan kamu dan pijetin kamu ya. Lidahnya mulai naik ke atas. Turun-turun dipijet-pijetin giginya. Dibersih-bersihkan pakai lidah saudara. Giginya enak santai-santai saudara. Dan umur 80 tahun lebih. Di mulut kita ada berapa penghuni? Tinggal satu. Gigi kemana? Hilang. Kenapa? Karena kekerasan tidak pernah bisa menang dengan kelembutan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kekerasan tidak akan bisa bertahan lama. Pengetahuan, saudara, itu terbatas. Bahasa roh akan berhenti. Nubuatan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Kasih itu terbesar. Sebab itu hari ini mulailah mengasihi. Katakan kiri kananmu, mulailah mengasihi. Mulailah mengasihi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sambil kita membaca satu firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Walaupun kerap kali kita diomong cerewet. Walaupun kerap kali kita dilukai. Walaupun kerap kali kita difitnah. Walaupun kerap kali kita disakiti. Seperti lidah disakiti. Balaslah tetap dengan kasih. Kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Saudara, karena kasih itu tidak berkesudahan. Buat apa kita jadi Kristen? Kalau kita beriman tanpa kasih. Buat apa kita mempersembahkan dan dalam pelayanan? Jika tidak berdamai. Sebab itu hari ini, semua yang kita lakukan akan sempurna. Jikalau ada damai dan kasih. Kita baca firman-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal, jangan keluar. Bukan masuk, tapi tinggal berarti sudah di dalam. Mulailah mengasihi. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Dan tinggal di dalam kasih. Kasih. Mengikuti perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu.
seperti dirimu sendiri. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Kita berdoa. Kau memberkati kami semua pada Natal ini. Supaya Tuhan, Spirit of Christmas, semangat Natal, semangat damai, semangat mengasihi, biar itu ada dalam hidup kami. Supaya hidup kami hari ini yang telah menerima berkat Natal terbesar yaitu Yesus. Dan yang sudah lahir dari benih kasih. Biar kami memulai mengasihi, bukan lagi belajar. Mulai melangkah mengasihi, mulai melangkah dengan langkah iman. Kau memberkati kami semuanya hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar kami selalu taat kepada Engkau. Memberkati kami semua. Supaya pada Natal ini, kami ingin menjadikan diri kami sebagai hadiah Natal terindah bagi keluargaku, anakku, suamiku, istriku, orang tuaku, menantuku, saudara dan kerabat, dan teman-teman gerejaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Dan dipenuhi orang-orang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagaimana gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan dulu. Merry Christmas. Silakan duduk saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Tuhan kemenanganku, Dia utaraku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah